Baik, selamat pagi ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf tadi terputus karena Zoom-nya koneksi yang jelek sehingga kuliah kita online tidak nyaman ya. Saya hanya mengulangi terkait dengan materi yang tadi, pengertian pertanian dan ruang lingkupnya sebenarnya ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan pertanian itu adanya peran manusia dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau hewan ya. Seperti halnya definisi dari pengertian pertanian menurut Hadi Saputro mengatakan bahwa pertanian diartikan sebagai setiap campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman maupun hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik. Manfaat yang lebih baik itu bisa dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena pada saat sekarang ini adalah yang menjadi sumber energi bagi manusia itu adalah yang berasal dari hewan ataupun berasal dari tumbuhan atau tanaman. Makanya dengan adanya campur tangan manusia terhadap perkembangan tanaman dan hewan akan menjadi lebih baik agar nanti dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatannya. Secara alami misalkan tumbuhan dan hewan itu telah berkembang biak dengan sendirinya ya, secara alami. Pada tahap ini manusia tinggal mengambil manfaatnya. Jadi kalau kita bicara zaman dulu sebelum mengenal pertanian, ya manusia hanya mengambil manfaat dari alam yang tersedia, mengambil biji-bijian, mengambil buah-buahan yang tersedia di hutan. Namun kondisi sekarang kan tidak bisa seperti itu lagi, karena seiring dengan pertambahan penduduk yang meningkat, terus luas hutan yang semakin menurun, mendaki adanya kegiatan-kegiatan yang mampu menyediakan pangan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan itu adalah ya pertanian ya. Inilah bentuk-bentuk campur tangan manusia ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman maupun hewan ya. Contoh yang sederhana campur tangan manusia misalkan mengubah bibit menjadi lebih berkualitas, mengubah tempat tanamannya, terus memberi makanan ternak, menyiapkan kandang gitu ya. Terus menyiapkan makan dan sebagainya dengan harapan bahwa setiap campur tangan manusia itu akan memberi manfaat yang lebih baik. Salah satunya adalah dari sisi produksi maupun dari sisi kualitas. Nanti produksi itu digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Kualitas itu untuk apa? Ya terkait dengan mutu ya, mutu agar produk yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. Nah, pada tahap ini ya baru dikenal dengan istilah pertanian. Kalau dalam bahasa Latin bahwa pertanian itu berasal dari kata agricultura. Terdiri dari dua suku kata ager dan cultura. Ager itu artinya lapangan, tanah, tegalan atau ladang. Sedangkan kultura itu adalah memelihara, membajak, mengamati. Makanya kegiatan pertanian itu secara umum didefinisikan bahwa usaha pengolahan sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah, ya, sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah, tanaman, hewan, termasuk ikan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, pangan, sandang, papan, pakan, industri, dan estetika. Oleh karena itu, sangat penting sekali pertanian karena dia menyediakan kebutuhan manusia. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan energi, kebutuhan akan protein untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian pertanian menurut Anwas Adi Wilaga. Dia mengatakan bahwa kegiatan pertanian itu adalah kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebidang tanah tanpa menyebabkan tanah tersebut rusak untuk produksi selanjutnya. Nah, Anwas menekankan kepada keberlanjutan kegiatan pertanian atau yang disebut sekarang dengan istilah sustainable, keberlanjutan ya. Jadi aspek lingkungan sudah diperhatikan oleh Anwas Adiwilaga dengan pengertian bahwa tidak tanpa menyebabkan tanah tersebut rusak untuk proses produksinya. Kalau kita lihat kan tanah itu ya bisa rusak. Salah satunya rusak tanah itu akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan tanah itu terus rusak. Rusaknya dalam bentuk apa?
Rusaknya matinya mikroorganisme tanah, ya, kesuburan tanah menjadi berkurang, kan gitu ya, tanah menjadi keras, sehingga itu akan menyebabkan produksi menjadi rendah, menyebabkan masalah dalam kegiatan budidaya. Bishop dan Tosain mengatakan ya bahwa pertanian itu sebagai suatu perusahaan yang khusus mengkombinasikan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk pertanian. Nah, Bishop ini mendefinisikan pengertian lebih modern. Dia mendefinisikan pengertian pertanian itu sebagai suatu perusahaan. Kalau kita lihat pertanian sebagai suatu perusahaan, maka orientasinya adalah pasar, orientasinya adalah keuntungan, orientasinya adalah komersil. Oleh karena itu, harapan Bishop dan Tosaid ini bahwa kegiatan pertanian itu adalah kegiatan bisnis yang menghasilkan pendapatan yang setinggi-tinggi mungkin. Tentu dengan cara apa untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan? Dengan mengkombinasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga terciptalah produk pertanian atau produksi pertanian. Moser ya mengatakan juga bahwa definisi pertanian sebagai sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam suatu usaha tani sebagai suatu perusahaan. Nah, untuk definisi Moser, definisi pertanian menurut Moser akan kita bahas tersendiri pada pertemuan keempat. Nanti akan diuraikan. Dari pengertian Moser ini terdapat 4 unsur-unsur pertanian yang penting yang akan kita bahas. Yang terakhir pengertian pertanian yang lebih modern lagi adalah agribisnis, gitu ya. Dalam pengertian agribisnis ini adalah pengertian yang modern yang sekarang lagi dikembangkan terkait konsep agribisnis. Nah, untuk konsep agribisnis akan kita bahas mengenai pertemuan berikutnya ya terkait dengan sistem agribisnis. Kalau kita bicara agribisnis itu adalah sebagai suatu sistem. Agribisnis itu adalah sistem. Nah, di dalam sistem itu ada sub-subsistem ya. Secara sederhana pengertian agribisnis itu adalah hulu dan hilir. Kalau hulu itu adalah kalau sungai itu adalah pangkalan ya, hulu ya, hilirnya itu adalah arahnya ke laut kan gitu ya. Jadi kalau kita istilahkan misalkan agribisnis jagung, hulunya itu adalah petani input bibit jagung, hilirnya itu adalah pasar ya, hilirnya itu adalah pengolahan dari jagung ya, jadi pakan, jadi macam-macam. Nah, itu adalah pengertian agribisnis yang sederhana. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan khusus mengenai agribisnis.